Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibi Cerita. Cerita Abu Nawas kali ini berjudulkan Abu Nawas mengguncang dunia. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid meminta pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istananya. Baginda memang senang sekali menguji kecerdikan pria yang dikenal sangat cerdik itu. Kemudian Abu Nawas pun bertanya pada Baginda Raja, "Baginda, ada apa gerangan hamba dipanggil ke istana? Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Ucap Abu Nawas. "Aku ada permintaan yang harus kamu kabulkan. Begini, kamu tahu dunia kan?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja hamba tahu Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah, kalau kamu sudah tahu, sekarang tugasmu adalah mengguncang dunia," kata Baginda Raja. Abu Nawas lalu tertawa terpingkal-pingkal. "Apa yang kamu tertawakan? Memangnya kau pikir perintahku ini hanya lelucon, Abu Nawas?" tanya Paduka Raja menjadi kesal. "Bukan begitu Paduka, hamba tertawa karena..." Abu Nawas menahan bicaranya lalu kembali tertawa. "Karena ia tak mungkin melakukannya Paduka, mana bisa ia mengguncangkan dunia," ucap salah satu pengawal istana. "Jika ia tak sanggup tentu harus dihukum. Hukumannya akan sangat berat," kata menteri kerajaan yang turut mengikuti pertemuan tersebut. "Sabar sedikit wahai menteri. Jika saya bisa mengguncangkan dunia, apa yang akan engkau berikan padaku?" tanya Abu Nawas kepada sang menteri. "Terserah, kau minta berapa Abu Nawas?" tanya menteri itu. "Jujur saja aku tak membutuhkan uang. Bagaimana kalau aku bisa mengguncangkan dunia, maka kau harus merangkak dari tempat aku membuktikannya hingga ke istana. Bagaimana? Apakah kau setuju?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, siapa yang takut tantanganmu Abu Nawas?" ucap menteri itu. "Baiklah kalau begitu, aku beri kau waktu 3 hari untuk menunjukkan kebolehanmu Abu Nawas," ucap Baginda Raja mengakhiri obrolan. Setelah menemui Paduka Raja, Abu Nawas pun pulang ke pondok. Ia memikirkan cara agar bisa mengguncangkan dunia. Sambil berpikir, ia menyaksikan anak-anak asuhnya yang sedang bermain bola. Lalu akal cerdiknya tiba-tiba terpikirkan bola dunia yang ada di perpustakaan. "Aku mendapatkan ide," ucap Abu Nawas penuh bahagia. Keesokan harinya, ia kembali ke istana untuk menemui Baginda Raja dan menterinya. "Ada apa gerangan kau kemari? Jangan-jangan kau mau menyerah karena tidak bisa memenuhi permintaan raja," ucap sang menteri. Hahaha, Abu Nawas tertawa. Ternyata tugas yang Baginda Raja teramat mudah. Bahkan anak kecil saja bisa melakukannya, ucap Abu Nawas sambil melanjutkan tertawanya. "Perintahkan saja dia untuk membuktikannya sekarang Baginda. Kalau ia memang berbukti berbohong, berarti ia telah menghina Baginda Raja dan ia harus mendapatkan hukuman," kata menteri itu dengan sangat marah. "Baiklah, hamba akan buktikan sekarang Baginda. Untuk membuktikannya, ikutilah hamba datang ke pondok.
Di sana Tuan akan menyaksikan anak-anak hebat yang mana bisa mengguncangkan dunia, ucap Abu Nawas meyakinkan raja. Oke, kalau begitu baiklah, teriak menteri dan baginda raja menjadi tak sabar. Setelah itu Abu Nawas keluar dari istana dan diikuti oleh baginda raja, oleh menteri dan para pengawalnya. Setibanya di pondok, Abu Nawas memanggil anak-anak asuhnya yang sedang asyik bermain. Kemudian ia berjalan ke meja dan diikuti oleh anak-anak asuhnya. Di atas meja itu terdapat bola dunia. Lalu Abu Nawas memegangnya. Anak-anakku, bola apakah yang aku pegang ini? Tanya Abu Nawas. Bola dunia, teriak anak-anak serentak. Nah, sekarang di hadapan kalian ada baginda raja, ada menteri Olah Hadrun dan para pengawal. Mereka ingin kalian mengguncangkan dunia. Sekarang siapa di antara kalian yang ingin mengguncang dunia di hadapan mereka? Tanya Abu Nawas. Saya Pak, saya, teriak anak-anak serempak. Dalam waktu singkat anak-anak itu secara bergantian memegang bola dunia dan mengguncang-guncangkannya. Saya bisa mengguncang dunia ya Pak, saya bisa, teriak salah satu murid Abu Nawas. Ya, tentu saja kalian bisa mengguncangkan dunia dengan mudah. Kalian adalah anak-anak yang pintar, kata Abu Nawas sambil melirik ke arah Menteri Olah Hadrun. Wajah Menteri Olah Hadrun pucat pasi. Ia menerima kecerdikan Abu Nawas. Tak lama kemudian Menteri Olah Hadrun merangkak menuju ke istana. Sementara itu baginda raja tersenyum melihat kecerdikan dari Abu Nawas. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.